kita kembali berorientasi pada murid, berpusat pada peserta didik supaya tidak ada bahasa anak bilang ini jam kosong ibu ini hari. Karena maksudnya ada dia punya teman, ada mata pelajaran pilihan, tapi dia punya mata pelajaran pilihannya tidak ada karena tadi itu dia punya tabrak bersama dua mata pelajaran bersamaan di satu hari, sehingga ada satu harinya yang kosong. Jadi kami laksanakan mata pelajaran pilihan ini dari Senin sampai Kamis supaya kami memastikan anak-anak bahwa setiap anak dari Senin sampai Kamis itu ada satu mata pelajaran pilihan. Sisa hari itu baru digunakan untuk ini mata pelajaran umum. Kemudian kan ada olahraga pagi, Jumat bersih, dengan hari Sabtu itu kegiatan mata pelajaran harus terakomodir jumlah siswa yang kelas 11 itu harus terakomodir semua itu berarti. Ya, karena kelas 11 itu mungkin hanya sekitar beberapa jam per minggu itu, sehingga kalau kami samakan dengan K13 ada waktu luang itu yang kami gunakan untuk kelas untuk kurikulum merdeka saja. Yang K13 mereka pelajaran jalan seperti biasa. Jadi untuk kurikulum merdeka di kelas 10 dan kelas 11 itu ada Jumat, ada olahraga pagi, habis itu lanjut dengan Jumat bersih. Setelah itu baru situ istirahat, baru anak-anak masuk kembali ke mata pelajaran. Kenapa kami tidak kasih setelah pelajaran baru olahraga dan Jumat bersih? Ini cara supaya anak tetap ada di sekolah. Kalau pelajaran habis baru olahraga berarti anak sudah pulang masing-masing. Kemudian hari Sabtu juga seperti itu, masih ada pelajaran untuk cek kehadiran. Setelah itu baru kegiatan pengembangan diri. Ini masuk dalam ekskul. Bapak Ibu lihat mungkin kami pakai jam pelajaran efektif untuk ekskul, tapi mau tidak mau kami siasati seperti ini karena kalau kalian punya anak pulang baru datang sekolah lagi setengah mati. Akhirnya pengembangan diri anak yang ekstrakurikuler itu bos sudah anggarkan ini pelatih dari luar, tapi anak tidak datang. Jadi kami pakai di hari Sabtu khusus untuk kelas 10 dengan kelas 11. Dan ini yang kita masih bisa kontrol anak. Kalau sudah ini tidak bisa ya. Sehingga di sini yang pramuka dengan pendampingnya, kemudian yang musik, tari dan lain sebagainya dengan pendampingnya masing-masing, dan ini betul-betul di absen supaya menghindari anak-anak untuk bolos. Dan positifnya lagi, anak-anak sudah untuk semua dotasi sudah kurang yang duduk parkir di jalan di saat jam pelajaran pagi dan terlambat. Itu kalau kita guru pergi setengah 8, jalanan sudah kosong karena anak-anak sudah di sekolah semua. Kita masuk sekolah sudah sepi. Akhirnya kita mencari, wah ini anak-anak kalau dulu pergi setengah 8 masih ketemu anak di jalan, tapi sekarang pergi setengah 8 anak di jalan sudah tidak ada lagi, semua sudah masuk ke kelas. Akhirnya kita guru juga terpicu untuk tidak boleh terlambat. Ya. Bisa mulai jam berapa itu? Kami mulai jam 7.15 Bapak. Mulai jam 7 dengan literasi. Tapi jam 7 literasi itu kadang anak-anak yang dari Montepui kadang mereka tidak ikut karena kendaraan, karena bemo. Itu yang masih cari lagi jalan keluarnya seperti apa. Literasi 15 menit baru dilanjutkan dengan jam pelajaran pertama. Mungkin ini teknis untuk penyusunan jadwal, lebih ke kurikulum. Saya rasa nanti kalau sudah ini pasti bisa membuat jadwal yang baik yang bisa mengakomodir semua pembelajaran dan juga mata pelajaran pilihan untuk anak-anak. Jadi kami di sini ada pertemuan wali kelas di hari Senin. Kalau tidak upacara di awal bulan. Kalau tidak pakai pertemuan wali kelas karena anak-anak kelas 11 itu kan sudah pakai mata pelajaran pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan, jangan sampai wali kelasnya mengajarkan mata pelajaran pilihan.
Berarti ada yang bisa bertemu anak wali, ada yang tidak bisa ketemu anak wali. Misalkan seperti anak walinya dapat kelas dengan guru lain yang mana bukan wali kelasnya, sehingga kami adakan pertemuan wali kelas rutin di hari Senin minggu ke-2, 3, 4. Ya, minggu pertama upacara, minggu ke-2, 3, 4 itu untuk pertemuan wali kelas untuk mengecek perkembangan anak seperti apa dan lain sebagainya. Kalau tidak ada upacara, ganti dengan pertemuan wali kelas 1 jam pelajaran. Mungkin kami di sana Robel masih sedikit Bapak Ibu, jadi masih lebih mudah. Mungkin di sini Robel lebih banyak, itu yang mungkin kerja agak sedikit ekstra untuk pembuatan jadwal. Baik Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya bagikan tentang penyusunan wali kelas jadwal itu pelajaran di untuk mata pelajaran itu pasien. guru yang dipilih itu supaya mudah setiap hari dia di situ. Itu menjadi catatan juga wali kelas. Ya, baik, terima kasih Bu Edel. Jadi ini sharing dari Bu Edel tentang jadwal yang digunakan di SMA 2. Mungkin ini menjadi PR bagi kurikulum untuk mendesain jadwal pada tahun pelajaran berikut. Semoga ini menjadi bahan yang bisa kita pakai juga sebagai contoh untuk menyusun jadwal pada tahun pelajaran berikutnya. Mungkin masih ada lagi Pak? Saya rasa untuk jadwal pelajaran ini seperti ini saja. Ini kecuali kita praktek langsung baru kita bisa langsung menemukan kendala. Baik. Kemudian P5-nya itu bagaimana? Oh ya, P5. Jadi di kami punya jadwal itu tidak ada P5 ya Bapak. Ya. Karena kami P5 itu pakai sistem blok yang mana nanti kalau ada pelaksanaan P5 itu jadwalnya nanti menyesuaikan langsung saja. Ya. Jadi misalkan jadi kami tidak pakai setiap Jumat itu P5 atau setiap Sabtu itu P5, tidak. Kapan? Jadi nanti kami sudah menentukan waktu, misalkan P5 di bulan, misalkan antara bulan April sampai Mei. Jadi misalkan April sampai Mei itu yang di kelas, itu misalkan di butuh waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu itu berarti anak-anak mulai P5. Itu roster langsung dengan kelas. Itu dengan pendamping langsung. Kami tidak muat P5 di roster mata pelajaran harian, tidak. Kami tidak muat. Jadi nanti kalau ada P5 itu nanti kami keluarkan jadwal sendiri. Jadi nanti kalau P5 ya tinggal kami edit jam pelajaran khusus ini untuk jam pelajaran umum ini untuk P5. Seperti itu. Itu pelaksanaan P5 di SMA 2 Tasbar. Karena kelas 11 kan jam mata pelajaran pilihan tidak dipakai untuk P5. Hanya mata pelajaran umum. Jamnya yang masih ada alokasi untuk P5. Sehingga kalau ada P5 kami gantikan jadwal P5, jadwal mata pelajaran umum dengan jadwal P5. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu Edel, sharing dari Ibu Edel tentang roster yang digunakan di SMA Negeri 2 Tasbar. Semoga ini menjadi bahan bagi kita semua, terutama kurikulum, untuk bisa menyusun, membuat strategi untuk menyusun roster pada tahun pelajaran berikutnya. Dengan berakhirnya penjelasan atau sharing dari Ibu Edel, maka materi kedua ini sudah selesai dan kita istirahat sebentar untuk nantinya kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang pembuatan modul ajar menggunakan Canva. Sekian pertemuan kita, selamat siang.
Ibu istirahat dulu. Terima kasih.